Ya, tapi sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri. Tak kenal maka tak sayang. Itulah pepatah mengatakan. Dan nama saya adalah Wulan. Saya di sini sebagai MC dan partner saya adalah Bunda Yani sebagai moderator dan ada Bunda Ayu juga yang bertugas sebagai host kita kali ini. Sesi selanjutnya adalah pembacaan kalam ilahi serta sari tilawahnya yang akan dilantunkan oleh Bunda Iis dengan pembacaan Quran Surat Al-Anfal 27 sampai 29. Kepada beliau saya persilakan. Silakan host. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja, Bunda-bunda. Ya, baik bunda-bunda, tak kenal maka tak sayang nih. Tak sayang maka tak cinta maka tak ikut. Masya Allah. Siapakah di balik kajian kolaborasi ini? Nah, di balik kajian kolaborasi ini tentu saja ada Majlis Taklim Anissa, Majlis Taklim Az-Zahra, Majlis Taklim Khadijah, dan juga Sahara Channel. Bagi Sebelumnya saya perkenalkan, MP Anissa itu adalah Majelis Taklim ibu-ibu di wilayah Cengkareng khususnya, walaupun pada faktanya banyak sekali
Baiklah, tak kenal maka ta'aruf gitu ya kalau istilah saya. Untuk mengenal lebih jauh Ustadz kita hari ini, pemateri hari ini, baiknya kita menyimak dulu profil beliau ya, supaya kita lebih mengenal lebih dalam. Silakan Mbak Ayu. Nah, ini alhamdulillah. Inilah beliau. Nama lengkapnya adalah Ustadz Asep Supriyatna. Beliau adalah seorang spiritual dan personal development trainer. Nah, bisa kita lihat bahwa ini aktivitas beliau adalah salah satunya sebagai chairman dari Move On Training and Coaching. Kemudian beliau adalah trainer associate dari Kubik Leadership. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa beliau adalah master trainer dari Cinta Quran Foundation, juga seorang pengasuh dari kajian perkantoran dan majelis Cinta Quran. Masya Allah, biasa banyak banget ya aktivitasnya. Selain itu, beliau adalah seorang pembimbing dari Jannah Tour and Travel. Nah, beliau juga yang saya sebutkan tadi, beliau adalah founder The Art of Dakwah. Nah, Umat Odifillah, sebelum saya lanjut lagi nih, ada yang sudah tahu tentang program The Art of Dakwah ini? Coba kalian sudah tahu? Belum. Saya belum ya, tapi makin banyak, tapi udah familiar banget sih sebenarnya di kalangan umat Utifillah penggiat dakwah nih sebenarnya. Kalau aku kasih mau spoiler sedikit begini, ini adalah sebuah program di mana Ustadz memberikan ilmunya untuk bagaimana mengemas dakwah itu menjadi dakwah yang bisa dinikmati gitu ya, dikemas dengan indah, kemudian bisa dipahami, dan kemudian bagaimana caranya materinya terstruktur, terorganisasi itu supaya bisa dipahami dan sampai kepada target dakwah. Begitulah kira-kira. Jadi kita dilatih bagaimana performan kita, terus materinya kita disusun secara terstruktur, dan kemudian supaya tujuannya tercapai menjadi sampai kepada target Allah kita, Masya Allah. Nah, itu sedikit spoilernya ya, Umat Utifillah. Selanjutnya akan kembali lagi Bunda Ayu, belum selesai tadi profilnya. Sorry. Saya menerangkan sedikit tentang program AOD-nya. Oke. Ya. Sorry. Ya, tadi saya sedikit tentang AOD-nya dulu ini, karena kayaknya udah familiar banget nih program AOD ini. Ya. Oh, maaf ya. Ini kan boleh backup? Ini kayaknya ada yang ini deh. Oke. Jadi Umal Utifillah, beliau itu pernah juga dari profilnya tersebut diundang di kajian-kajian seperti di PT Telkom ya, kemudian ada Jasa Marga, ada Dirjen Pajak, di perusahaan swasta juga banyak, PT Mustia, Aqua ya, Danon, sampai ke kampus-kampus lah Umal Utifillah. Makanya ya Allah, begitu banyak sepak terjangnya beliau di dunia dakwah. Pasti kita bisa bayangkan betapa sibuknya beliau ya ke aktivitasnya. Tapi alhamdulillah wa syukurillah, akhirnya kita dikasih kesempatan sedikit waktu nih untuk diberi ilmu oleh beliau, sehingga insya Allah ya kita akan menangkap ilmu dari beliau ya, dan Umat Utifillah semoga kita bisa fokus dan konsentrasi menyimak apa yang akan dipaparkan beliau nanti. Itulah kira-kira sedikit profil tentang beliau. Ini tadi sudah ya, kita sudah lihat profil beliau. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi intinya, kita akan menyapa dulu Ustadznya. Dulu kayaknya sudah berada hadir di antara kita ya, Mbak Host, Pak Ustadznya sudah ada hadir. Udah dari tadi. Masya Allah. Masya Allah. Ustadz kalamiannya. Waalaikumsalam. Biarkan kami menyapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Punten Ustadz, kelamaan ini intronya kayaknya Ustadz, kelamaan menunggu. Banyak ada kendala, alhamdulillah. Jadi ya kita syukuri saja Ustadz ya, qadarullah ini semua sudah kita rencanakan dengan sebaiknya. Masya Allah selalu ada aja gitu. Baik, kami mewakili umat Utifillah semua. Jazakallah khair, Ustadz sudah berada hadir di sini di antara kita untuk memberi ilmu kita, insya Allah nanti bermanfaat bagi kita semua Ustadz. Gimana Ustadz, musim apa di sana di Bogor? Musim hujan di sini mah, Bu. Sami di sini juga musim hujan Ustadz. Alhamdulillah saya juga di puncak lagi hujan juga ya. Masya Allah. Ya Ustadz, seperti tadi
kami bicarakan pada umat Utifillah bahwa kami menghadirkan Ustadz dan materi merawat amanah, tapi bolehkah saya memberikan sedikit gambaran tentang kajian materi ini sebentar ya Ustadz ya? Silahkan. Baiklah, baiklah umat Utifillah semuanya, gambaran sedikit dari materi kita hari ini adalah bagaimana kita seorang muslimah diberikan amanah sama Allah yang luar biasa, yaitu menjadi seorang istri pendamping suami yang sudah harus siap dia mendampingi suami, mengabdi pada suami ya. Kemudian amanah lain adalah memberikan pendidikan kepada anak-anak kita ya, menjadi warubatul bait. Nah, kedua amanah ini luar biasa, mendapat pahala terbesar janjinya sama Allah ya. Tapi ternyata ada amanah lain yang harus kita jalankan juga sebagai seorang muslimah ya, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu penyampai kebaikan. Ya kalau kita dikenal sekarang adalah dakwah ya. Masya Allah, ternyata tetapi kenyataannya banyak juga bunda-bunda di luar sana yang kurang menyadari bahwa amanah ini sama, bobotnya, pahalanya itu sama dengan amanah yang tadi saya sebutkan sebelumnya. Nah, bagaimana sih kita supaya aware, supaya sadar bahwa kita punya amanah ini yang harus kita jalankan gitu. Dan bagaimana supaya kita bisa merawat agar amanah ini bisa berjalan dengan tidak bertumpuk, bertabrakan dengan fitrah kita sebagai muslimah. Nah, kita cari tahu kiat-kiatnya dari Ustadz Asep Supriyat. Nah, alhamdulillah, tafadhol Ustadz, silakan langsung aja ke penyampaian materinya untuk Bunda Ayu. Materinya siap? Siap, sebentar. Dari saya aja, Mbak. Oh, dari langsung Ustadz aja. Oh, siap. Tafadhol Dari Ustadz, saya. langsung. Baik, terima kasih Bu Yani dan ibu-ibu sekalian. Alhamdulillah ini kayaknya saya paling ganteng di ruangan kita. Kecuali ada tuh foto, ada adik kita. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, dari jawaban salamnya saya yakin ibu-ibu semuanya sudah pada makan siang. Ya, Sudah, kalau Ustaz, misalkan pasti. belum makan siang biasanya tertarik ke bawah gitu. Ya baik, menjawab salam itu hukumnya wajib karena melakukan yang wajib insya Allah pahalanya besar. Jadi jangan sepelekan. Amin. Menjawab salam. Itu pahalanya luar biasa, minimal ada 3 doa dalam salam kita. Yang pertama doa keselamatan. Mudah-mudahan kita semuanya selamat di dunia dan juga di akhirat. Yang kedua, mudah-mudahan warahmatullahi, Allah merahmati kita, menyayangi kita, mencintai kita. Dan yang ketiga adalah wabarakatuh. Mudah-mudahan hidup kita barokah, usia kita barokah, harta kita barokah, keluarga kita barokah, dan mudah-mudahan mati pun husnul khatimah. Amin. Baik, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillahirabbil alamin, hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'd. Alhamdulillah, puji syukur tentunya kita panjatkan kehadiran Allah. Siang hari ini senang banget saya bisa hadir menemani ibu-ibu sekalian. Kalau tadi Bu Yani mengatakan, aduh kita belajar ya dari Ustadz Asep. Rasa-rasanya sih siang hari ini kebalik ya. Rasa-rasanya siang hari ini saya banyak belajar dari ibu-ibu sekalian. Belajar tentang arti kehidupan, belajar tentang kesabaran, belajar tentang perjuangan yang mungkin dan pasti itu tidak dimiliki oleh seorang laki-laki. Dan mudah-mudahan siang hari ini kita bisa menambah keberkahan dengan hadirnya forum ini. Mudah-mudahan duduk-duduknya kita di sini menjadi taman di antara taman-taman surga. Amin, amin ya Allah. Amin. Tapi jangan mentang-mentang taman surga akhirnya tunduk ya. Ya tunduk gitu kan. Saking nikmatnya taman Saking surga. nikmatnya, insya Allah. Dan mudah-mudahan langkah kaki kita, perjuangan kita, panitia dan semuanya hadir di forum ini. Ada yang jauh-jauh dari Sukabumi datang ke Bogor pengajian gitu kan, dari Tangerang, BSD, Jakarta, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan setiap megabyte kuotanya menghapuskan dosa-dosa kita. Masya Allah. Karena insya Allah kebutuhan sekarang kan sudah bergeser. Kalau dulu ada sandang, pangan, papan. Ya, kalau sekarang sandang, pangan, casan plus kuota.
Masya Allah gitu Makanya ya kalau Ustaz. kemana-mana, kalau kemana-mana itu lupa cas itu, aduh Iya. repot gitu kan. Atau Perutnya yang mah kedua hilang tuh Ustaz. kehabisan kuota gitu kan, itu konsentrasi hilang gitu kan, lain sebagainya. Mudah-mudahan menjadi penggugur dosa-dosa kita. Dan Amin. tentunya mudah-mudahan 7.000 malaikat senantiasa mendoakan kita, menyebut nama-nama kita, dan mudah-mudahan kita nanti bisa berkumpul bersama keluarga kita di surga, berjumpa dengan baginda Rasul tercinta. Amin ya rabbal Amin. alamin. Salam dan salawat untuk beliau dan keluarga beliau. Mudah-mudahan Allah limpahkan kepada beliau, keluarga beliau, sahabat beliau, dan kita umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik Ibu, bunda-bunda semuanya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Nggak Itu luar otomatis ya biasa. Ustaz, punten. Iya, tapi nggak luar biasa itu. Karena Kenapa? Nggak ada bagian di ekspresinya. Oh, Nggak ada ekspresinya. Yo, ekspresinya. ditanyain loh. Ayo Alhamdulillah, teh, luar yuk biasa, di-unmute semua, Allahu di-unmute Akbar. dulu biar semangat. Tapi ekspresinya juga bukan hanya Oh, gitu ya? Alhamdulillah, Ustaz, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Allah Akbar, giliran aku. Males-males. Harus ekspresinya dong. Ya Allah. Kan, itu. Masa kalah sama Ulang teman-teman lagi kita atau di Ustaz? pare-pare? Ya boleh gitu kan. Di pare-pare Ulang itu Bu, lagi kalau atau Ustaz? ditanya apa kabarnya hari ini, teman-teman di pare-pare jawabnya ekspresif Bu. Alhamdulillah, Gimana, Pak? luar biasa, pikiranku, badanku, hatiku fresh. Nah, ini masa kalah sama adik-adik Aduh, lengkap kita. pisan. Masya Allah. Lengkap. Coba. Baik. Coba Ibu ulang lagi, sekalian, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Nah, itu sudah mulai kompak tapi intonasi dan speednya kurang dipercepat. Aduh, masih belum. Kenapa? Karena kalau semangat itu harus cepat Bu intonasinya. Oh, gitu. Ini harus cepat. Kan nggak mungkin misalkan siapa di antara Anda yang ingin memperjuangkan Islam, takbir, kan nggak enak Bu. Semangat itu harus siapa di antara Anda siap takbir, gitu dong. Oh, Jadi udah, siap. Perlu ulang lagi? udah. Insya Allah udah. Ntar panjang nggak selesai Luar Ustaz. biasa ibu-ibu hari ini ya, Masya Allah. Salam kenal dari saya. Saya Asep Supriyatna. Saya tinggal di Bogor, asli dari Sukabumi. Dia Bu Mela juga dari Sukabumi. Ya mudah-mudahan kita bisa bersilaturahmi lagi. Bu Mela Sukabuminya mana Bu Mela? Ayo ditanya tuh, Temela. Saya di Pelabuhan Ratu, Ustaz. Oh, Pelabuhan Ratu. Ya, saya juga sama ya di kota Sukabumi. Ya, deket lah dari kota Pelabuhan Ratu. Ada lagi, Ustaz. Ya, maksudnya jalurnya sama lah. Cibadak berpisah gitu kan. Baik, alhamdulillah siang hari ini kita bisa bertemu aja insya Allah. Mudah-mudahan apa yang nanti kita kaji siang hari ini bisa dipraktekkan. Karena apalah artinya ilmu kalau tidak membuahkan amal ya. Dan mudah-mudahan kita bisa beramal dengan ilmu-ilmu yang nanti kita diskusikan bersama-sama. Namun sebelumnya nanti silahkan kita aktifkan fitur-fitur yang ada di Zoom ini. Jadi jangan hanya sampai kita hanya menyimak aja, nonton. Jadi bukan hanya penonton tapi menjadi orang yang benar-benar aktif dalam kajian, bisa dengan menulis, mencatat atau menyimak, termasuk juga ngasih komentar-komentar di kolom chat roomnya. Jadi silahkan diaktifkan sedemikian rupa ya. Tema kita hari ini, saya izin share screen. Tema kita hari ini insya Allah tentang merawat amanah ya. Mudah-mudahan ini menjadi kebaikan buat kita semuanya. Namun sebelumnya saya izin untuk tadi kalau dikatakan oleh Bu Yani terkait dengan The Art of Dakwah, ini salah satu program saya. Ya, jadi bagaimana kita belajar mengemas dakwah, mengemas komunikasi dakwah, termasuk juga mengemas komunikasi dengan pasangan, dengan anak-anak kita di perusahaan, dan dalam hal apapun yang penting berhubungan dengan komunikasi sehingga menjadi lebih efektif dan memberikan daya gugah. Kenapa? Karena hari ini kita sedang bertarung, Bu, Bunda. Kenapa banyak anak-anak, mohon maaf ya, yang lari melampiaskan pelarian, kekecewaan dan sebagainya dalam bentuk narkoba, pergaulan bebas dan sebagainya, termasuk di Facebook. Kenapa? Karena mereka sudah merasa tidak nyaman berada di rumah dengan ayah bundanya. Ketika ada anak usia remaja nongkrong di kafe, merokok, minum dan sebagainya, lalu ditanya, lo kenapa di sini? Kesel nih di rumah bokap dan nyokap. Kenapa? Emang nyokap dan bokap kamu jahat? Enggak sih, bokap dan nyokap gue baik gitu kan, tapi nggak asik.
Jadi belum tentu orang tua yang baik itu asik bagi anak. Nah, yang kita harapkan adalah kita menjadi orang tua yang tidak hanya baik tapi juga asik. Nah, salah satunya adalah asik itu ketika berkomunikasinya yang baik. Nah, insya Allah beberapa tools yang digunakan di The Art of Dakwah, mudah-mudahan nanti bisa belajar. Sini juga ada Bu Yanti, Bu Yani, salah satu alumninya, mudah-mudahan nanti bisa share juga ke ibu-ibu sekalian. Kalau usah saya, Bu Yani aja yang ngajar sama Bu Yanti. Ya Allah, Ustaz. Saya jadi moderatornya aja nanti. Ya Allah, ya Allah. Suka gitu isin. Oke, baik. Baik, kita awali dengan survei dulu ya. Boleh ya survei ya? Karena sekarang musim-musim survei lah ya. Gitu. Baik, kira-kira ibu-ibu pilih mana? Kalau ada dua pilihan ini, ya. Tolong jawab jujur, boleh di chat room, ya. Silakan ditulis di chat room atau boleh kanan dan kiri ya dengan tangannya. Kalau misalkan kita ada dua pilihan, pilih mana? Mendingan hidupnya sukses, berhasil, atau bahagia? Coba lihat di chat room lebih banyak yang mana? Bahagia. Oh, nggak apa-apa, nggak sukses, nggak apa-apa. Yang penting bahagia. Oh, Dua-duanya sih, Ustaz. Ustaz banyak banget minta bahagia tuh, Insya Allah. Boleh nggak oh sukses dan bahagia. Tapi ada yang nyempil sukses tuh, Ustaz. Oh, ada, gitu kan? Iya. Oh, bahagiaannya Ustaz, banyak kenapa? ya. Oh iya, kenapa? Karena sukses belum tentu bahagia. Masya Allah. Oh, tapi kalau nggak sukses, kayaknya sudah pasti nggak bahagia, Ustaz. Gitu. Belum tentu juga. Ya, yang paling ideal itu memang sukses dan bahagia. Tetapi ada kalanya kita dihadapkan pada dua pilihan. Ya nggak bisa memilih salah satu. Harus nggak bisa milih dua-duanya. Harus memilih salah satu. Tapi idealnya tentu kita pingin sukses ya juga bahagia. Kan begitu. Keluarga sukses, bisnis sukses, nggak apa-apa gaji besar, yang penting bahagia. Allah semua juga pengen Ustaz kayak gitu. Oh iya. Karena ada gaji besar tapi nggak bahagia. Iya ada betul. Ada. Banyak sekali. Kemudian pertanyaan kedua, pilih mana anak-anak kita, mendingan anak kita menjadi anak-anak yang pintar atau anak-anak yang bertakwa? Bertakwa. Ya bertakwa. Bertakwa. Nggak apa-apa, nggak pintar. Wow. Dua-duanya Tat gimana? Oh, dua-duanya. Nggak ada pilihan katanya Bu Dayu. Harus milih tuh kata Ustaz. Boleh. Gitu. Boleh ya. Kadang ada kalanya, ada kalanya kita harus memilih salah satu. Kalau boleh memilih dua-duanya, ya itu ideal. Kita pilih dua-duanya. Tidak hanya pintar tapi juga bertakwa. Nah, apalah artinya pintar kalau hanya pintar korupsi, pintar menipu, pintar berbohong, pintar berdusta dan sebagainya. Baik, pilihan berikutnya, Bu. Pilih mana? Harta atau pahala? Udah mulai ini stres ya. Harta juga penting sih. Susah memilih nih alasannya. Tapi pahala pilihannya. Iya, tapi kan ada kalanya kita harus memilih gitu kan, antara harta dengan pahala. Gitu. Nah, baik, harta juga penting, Ustaz, kan kita juga perlu harta, gitu kan. Dan ternyata kemarin saya baru dapat kajiannya di salah satu kajian hadis di salah satu murid saya yang ilmunya lebih tinggi dari saya. Itu bahagia banget ya, seorang guru itu punya murid yang Masya Allah ilmunya, wah pokoknya nanti boleh diundang Bu Yani ya. Beliau siapa ini tuh, ahli hadis, gitu kan. Ahli hadis, masih muda, punya kajian-kajian tentang hadis, pokoknya tentang hadis, wah ngelotok banget. Namanya Ustadz Yuwana dari Bandung. Beliau adik kelas saya, murid saya, tetapi ilmunya jauh huma kalau kata orang Jerman itu antara saya dengan beliau. Gitu. Bu Mela mah ketawa-tawa ya. Kalau huma itu di Sukabumi masih banyak, di Bogor udah nggak ada ya Bu Mela. Ya jauhnya antara bainas samai was sumur saat. Jadi jauh banget antara langit dan sumur saat itu. Maksudnya sumur dan sumur saat lagi, jadi paling dalam. Sumur kosong gitu ya. Jadi beliau ilmunya luar biasa. Beliau mengatakan bahwa salah satu keberkahan seorang istri itu adalah dalam urusan harta. Harta itu adalah istri yang senang meminta kepada suami. Nah, ini cocok buat kajian ibu-ibu, tapi nggak cocok buat kajian bapak-bapak. Jadi kajian hadis itu bahwa ternyata Rasulullah itu senang dengan istri yang suka minta. Maka mulai sekarang banyak-banyaklah minta. Meminta. Aduh, Masya Allah, makin semangat nih kayaknya ibu-ibu nih diginiin. Dikasih semangat sama Ustaz soalnya suruh minta. Nah, cuma persoalan nanti suami ngasih atau tidak itu beda lagi urusannya. Gitu ya. Yang penting banyak minta. Gimana amalan itu Mas? Antara betul harta dan pahala.
Memang idealnya sih dua-duanya kita dapat karena dua-duanya penting. Harta untuk kebaikan kita, bahkan ibadah pun perlu harta. Misalkan ibadah umroh, ibadah haji, Ya. itu kan perlu harta. Mendidik anak perlu harta agar kita bisa membina, mendidik anak-anak kita dengan pendidikan yang terbaik. Bahkan mohon maaf, sholat pun perlu harta. Beli sejadahnya, beli mukenanya gitu kan, dan lain sebagainya. Tapi kadang ada hal-hal yang sifatnya kalau nggak dapat harta, maaf, kalau dapat harta ini nggak dapat pahala. Gitu. Tapi kalau mengejar pahala ini hartanya hilang, kan begitu. Ada kalanya harus memilih, gitu kan. Baik, pilihan apa? Pertanyaan berikutnya. Pilih mana, Bu? Kira-kira mau yang kanan atau yang kiri? Nice. Mau punya anak yang nilainya bagus atau yang baktinya bagus? Maksudnya itu. Oh, berbakti lah. Bakti lah gitu kan, percuma ya anak kita nilainya A gitu kan, tapi nggak berbakti kepada orang tuanya. Oke, baik, terima kasih. Terakhir, pilih mana, Bu? Dunia atau akhirat? Nah, itu berat banget nih, Ustaz. Pilih dunia atau akhirat? Dua-duanya inilah saya Dunia akhirat aja. Ya. Nah, faktanya adalah sebenarnya Islam tidak mempertentangkan antara sukses dengan bahagia, pintar dengan takwa, harta dengan pahala, nilai dengan bakti, dunia dengan akhirat. Kenapa? Karena Islam mengajarkan kepada kita wala tansa nasibaka. Jadi jangan lupakan bagianmu, nasibmu. Nasibmu itu artinya hak-hakmu yang bisa kamu dapatkan dan kamu berikan dengan dunia. Gitu. Makanya dalam doanya Rabbana atina fid dunya hasanah. Hasanah di dunia itu apa? Silakan nanti dibuka dalam tafsir Ibnu Katsir, ada minimal satu. Iya, kenapa? Oh iya, nggak apa-apa, Bu, nggak apa-apa. Ya, Insya Allah. Nggak apa-apa. Iya, ya betul. Minta dimute ya, Mbak Ayu. Nah, Ibnu Katsir menafsirkan fid dunya hasanah itu dengan satu, apa namanya, an-nafi'. Jadi sihat. Gitu. Jadi yang pertama itu adalah sehat, kesehatan. Yang kedua ilmu yang bermanfaat, ilmu nafi'. Jadi kebaikan dunia itu. Satu sehat, dua ilmu yang bermanfaat. Kan percuma kan gaji kecil kalau nggak sehat. Nah, kalau gaji gede sehat, alhamdulillah. Yang ketiga kata Ibnu Katsir, yang menjadi fidunya hasanah itu berupa apa? Berupa darun rahbah, rumah yang luas. Maksudnya luas ini luas untuk pengajian, luas untuk menampung keluarga, cukup untuk kalau anaknya 5, berarti harus punya 5 ruangan khusus buat mereka. Kenapa? Karena setelah usia 10 tahun mereka nggak boleh digabung, harus dipisah, kan begitu. Berarti kalau punya anak 5, minimal punya 5 ruangan ya. 5 kamar, plus kamar kita sebagai orang tua kan ada 6. Nggak mungkin anaknya 8, kamarnya 3. Gitu. Sudah dewasa semua lagi kan gitu. Kan dianjurkan oleh Rasulullah dipisah. Darun rahbah. Yang keempat adalah kendaraan yang nyaman. Gitu. Nggak apa-apa Alphard gitu kan, Fortuner. Yang penting nyaman. Gitu. Yang kelima, rizqun wasi'un. Ya, jadi rezeki yang lapang. Yang keenam, nah ini zaujatun hasanah, pasangan yang baik. Yang ketujuh adalah amalun soleh, amal-amal yang soleh yang baik. Dan yang kedelapan adalah sana'ul jamil, nama baik. Nah ini kalau dapat 8-nya, itulah kebaikan fid dunya hasanah. Tapi nggak bisa kita hanya mengejar itu, dan nggak boleh gitu. Kita harus mengejar yang namanya akhirat, karena itu tujuan akhir kita. Dunia mah sebentar, tapi akhirat selama-lamanya. Maka ketika kita mengejar yang kiri ini, mendapatkan yang kiri, jangan sampai mengorbankan yang kanan. Gitu. Jangan sampai kemudian kita hanya sebatas mengejar yang kiri, yang kanannya lupa. Yang harus sebentarnya itu adalah walatan sanasibaka. Jadi jangan lupakan. Yang jangan dilupakan itu apa? Dunia bagianmu aja gitu. Dikit-dikit aja gitu kan. Gak apa-apa, yang penting cukup gitu kan. Cukup buat beli rumah, buat beli mobil, buat berangkat umroh. Yang penting cukup, gak usah banyak harta itu. Iya, misalnya Bu Yani misalkan. Bu Yani punya sepatu, pilih mana? Mendingan sepatu Bu Yani banyak, tapi nggak cukup, atau yang cukup?
Ya, cukup Nggak atuh Ustaz, cukup, gitu. nggak bisa dipakai Ya, atuh seweroge. Iya, ngapain punya sepatu banyak kalau nggak cukup kan? Nuhun. Ya maksudnya, Iya. ya Ustaz saya mau cukup aja Ustaz, apa cukup banyak katanya gitu. Nah, makanya kemudian di Kebanyakan dalam cukup. doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, kita nggak berhenti sampai di dunia, tapi apa yang kita kejar, apa yang kita usahakan, apa yang kita dapatkan di dunia harus efektif mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Tetapi ingat, itu syarat dan ketentuannya berlaku. Orang yang dapat dunia tidak lantas otomatis akhiratnya selamat. Tapi yang akhiratnya selamat, pasti dunianya juga selamat, insya Allah. Maka wajar yang kita kejar itu sebenarnya terangkum dalam setiap hari diutarakan dalam suara azan kita. Hayya 'alal falah. Coba, al-falah itu kan kalau dilihat artinya itu kan sukses, berhasil, beruntung, menang. Gitu. Makanya kan mari menuju kemenangan. Dan ternyata Allah sudah memberikan kepada kita siapa yang menang itu di dalam surah Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung, sukses, berhasil, gitu kan? Menang orang-orang yang beriman. Nah, di salah satu ciri orang yang beriman dalam surah Al-Mu'minun itu adalah terkait dengan merawat amanah. Kenapa? Karena kalau tidak bisa merawat amanah, bisa saja kenikmatan-kenikmatan dunia itu menjadi fitnah lalu menjadi musuh kita. Tetapi kalau kita mampu merawatnya, kan dalam ayat yang ke-8-nya, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Merawat, menjaga. Nah, kalau kita bisa merawatnya, dunia ini bisa menjadi perhiasan dunia, bisa menjadi kebahagiaan, dan bisa mengantarkan kepada kebahagiaan akhirat. Harta, kalau tidak hati-hati, tidak bisa dirawat, tidak bisa kita menjaganya, bisa menjerumuskan kita pada maksiat. Keluarga, kalau nggak hati-hati bisa menjerumuskan kepada maksiat. Tapi kalau kita bisa menjaga merawatnya, Masya Allah, itu bisa mengantarkan kita tidak hanya sukses di dunia, tapi juga sukses di akhirat. Maka yuk rawat setiap amanah kita. Okay? Jadi apapun itu kita rawat. Kenapa? Karena ternyata memang faktanya demikian. Gitu. Allah yang meminta kita bahwa itu cirinya orang yang beriman. Jadi kalau kita nggak bisa merawat amanah, itu berarti hilanglah ciri keimanan kita. Imannya mungkin masih ada, tetapi dampaknya, efeknya, cirinya, itu pengaruhnya menjadi hilang. Kenapa? Karena kita nggak bisa merawat amanah-amanah kita. Nah pertanyaannya, kalau itu bahaya dong. Oh iya, contoh misalkan kita punya anak. Kalau kita nggak pandai merawat anak kita, maka anak kita akan dirawat oleh tetangga, oleh orang lain. Orang lain. Ya kan? Oleh orang lain. Siapakah mereka? Bisa jadi temennya, bisa jadi gengnya, gitu. Bisa jadi sosial medianya. Mau tidak mau mereka itu sekarang seolah-olah sedang dirawat oleh sosial media mereka. Maka wajar kepribadiannya, sikap-sikapnya mengikuti apa yang diajarkan, yaitu siapa yang merawatnya. Kenapa? Karena tidak kita rawat. Dan masih banyak yang lain, termasuk hidup kita. Nah, maka oleh karena itu yuk kita rawat setiap amanah kita. Seperti kita punya motor lah, mohon maaf kita sebutkan merek. Kan kalau motornya bukan Matic, ada salah satu barang di dalam bagian di dalam motor ini yang harus dijaga. Sebenarnya simple, hanya menjaga jarak rantai ini. Iya, rantainya. Dan rantai ini itu ada standarnya. Jadi kalau misalkan kerenggangannya sekian, nanti kalau sudah terlalu kendor, dimundurin. Nah, mana yang dimundurin? Yang baut ini, yang belakang. Dimundurin, sampai mentok. Nah, kebanyakan orang, kalau rantai ini sudah kendor, mundur sampai mentok, apa yang mereka lakukan? Dipotong rantainya. Makanya kemudian banyak juga yang kejadian putus rantai di tengah jalan. Jadi, kenapa? Karena kita tidak merawat nih motor. Gitu. Harusnya kan motor itu dirawat, dicuci. Bukan hanya dicuci, diservis rutin dong. Kalau rantainya sudah harus ganti, ya ganti. Kalau misalkan motornya Matic, ya berarti fan belnya diganti. Ininya diganti. Itu bagian dari merawat. Dan kalau tidak, bahaya, bisa menyebabkan kecelakaan. Termasuk juga terhadap diri kita, keluarga kita, harta kita, hidup kita, agama kita. Kalau nggak dirawat, hati-hati, muncul kecelakaan-kecelakaan. Maka, yuk kita rawat bareng-bareng amanah-amanah kita.
Menurut Imam As-Sa'di, apa itu amanah? Maaf, apa itu ra'un? Dalam merawat amanah ini, dalam Taisir Al-Karim Ar-Rahman, fi tafsir kalam Al-Mannan, As-Sa'di mengatakan minimal dengan beberapa definisi ini. Yang pertama, memelihara. Jadi ra'un itu artinya memelihara. Jadi kalau kita bisa memelihara apa yang Allah berikan kepada kita, titipkan kepada kita. Yang kedua adalah memegang, tidak dilepaskan. Jadi makanya kalau para suami jalan-jalan ke pasar gitu kan, ke mall, istrinya suka dipegang kan. Itu bukan tanda mesra ya. Itu biar nggak belanja sebenarnya. Lurus-lurus gitu. Jangan belok-belok gitu kan, mampir-mampir. Dipegang, dipegang erat gitu. Iya. Yang ketiga menjaga. Dijaga itu kan berarti tidak hanya dijagain secara fisiknya gitu kan. Non fisiknya juga dijagain. Anak-anak kita berarti harus dijagain kan itu dari pengaruh-pengaruh yang ada dari luar. Dan yang keempat itu adalah memperhatikan. Jadi banyak sekali makna dari ra'un yang jangan-jangan selama ini kita juga kalau lagi nonton TV atau lagi melakukan sesuatu, anak kita abi umi bentar. Aduh gitu, anak kita jadi lepas perhatiannya. Kemarin sempat viral kan, ada anak kecil yang terlindas mobil di pom bensin, masih ingat nggak? Nah, gara-gara apa? Gara-gara ibunya dan suaminya ini dengan ayahnya ini dengan suami istri ini, anaknya disimpan di belakang, gitu kan? Saat motor itu diisi bensin sama ibunya setelah selesai diisi bensin maju ke depan bersama suaminya, anaknya tertinggal di belakang. Dan anaknya berada di blank spot mobil, jadi nggak terlihat sama sopir. Dan kemudian tergilas. Kenapa? Tidak diperhatikan. Makanya kalau punya anak kecil, tolong jangan lepaskan mereka. Pegang erat, jagain, jangan kemana-mana. Pandangan kita jangan sampai lepas. Kenapa? Yang namanya anak kecil mah jangan disalahkan kan gitu. Emang begitu tabiatnya. Nggak bisa diem gitu kan. Nggak bisa di satu tempat, dia pasti kemana-mana gitu kan. Nah, oleh karena itu, inilah pentingnya kita merawat amanah. Nah, lantas amanah itu apa gitu kan? Kan kita sering mendengar amanah dari kata amina ya'manu amnan, artinya artinya aman atau selamat gitu kan. Nah, dinamakan amanah aman karena orang akan merasa aman menitipkan sesuatu kepada orang yang kita amanahkan. Berarti sebenarnya Allah sedang memberikan kepada kita sebuah amanah karena Allah memandang kita layak dan pantas diberikan itu. Sehingga kita menjadi orang-orang yang amanah atau tidak, nanti terlihat dari apakah titipan-titipan itu dijagain atau tidak. Gitu. Maka kalau begitu amanah itu apa? Amanah itu kan bisa macam-macam, al-wafa, menyampaikan, ya. Bisa juga maknanya wadi'ah, titipan. Bisa juga amanah itu maknanya wakalah, perwakilan. Bisa juga amanah itu adalah taklif, beban. Itu beban hukum. Jadi sebenarnya berarti kalau begitu kita itu semuanya punya amanah gitu. Punya tanggung jawab yang harus kita rawat. Sebagaimana sabda Rasulullah gitu kan, kullukum ra'in wa mas'ulu an ra'iyati. Setiap kita itu adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita pimpin. Penguasa, seorang amir, pemimpin atas rakyatnya. Seorang laki-laki suami, pemimpin. Seorang wanita pun pemimpin. Gitu. Dalam konteks kewanitaannya dia adalah pemimpin atas rumah suaminya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas hal itu. Seorang hamba sahaya, karyawan, pekerja pun sama. Itu juga pemimpin. Atas apa? Atas tanggung jawab harta yang dititipkan kepada dia. Nah, semua amanah-amanah ini, titipan-titipan yang dari Allah berikan kepada kita, titipkan Allah kepada kita wajib merawatnya, kita wajib menjaganya. Karena itu adalah sesuatu yang luar biasa. Dan kata Ibnul Qayyim, merawat amanah itu adalah bentuk syukur. Jadi kalau kita nggak rawat, berarti tandanya nggak syukur. Dan bentuk syukur, kata Ibnul Qayyim, ternampak dari 3 hal. Yang pertama, ya, dari bibirnya, berarti mengakui dan memuji kepada Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, di dalam hatinya meyakini bahwa ini semata-mata titipan dari Allah. Dan yang 3, dari anggota badannya, dengan tunduk taat kepada seluruh aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita punya harta nggak disebut bersyukur kalau kita hanya sebatas ngomong makasih ya Allah, tapi hati kita ketika hilang lantas kemudian kita membenci Allah, kita berburuk sangka kepada Allah, berarti hati kita tidak yakin bahwa itu adalah rezeki dari Allah. Atau kita dapat rezeki, dapat harta, lalu kemudian kita belanjakan terhadap harta yang haram dalam hal yang haram, itu berarti juga bukan
bentuk bersyukur, yaitu merawat harta kita. Gitu. Jadi semuanya punya bagian yang mudah-mudahan bunda-bunda sekalian kita bisa merawat setiap amanah yang Allah titipkan, ya, gitu. Nah, yang pertama, harta. Harta ini adalah amanah yang Allah titipkan kepada kita karena tidak semua orang diberikan harta yang seperti kita punya, gitu. Ada yang lebih banyak, ada yang lebih sedikit, ada yang mungkin mirip-mirip, gitu kan? Semua beda-beda, dan setiap harta yang kita yang ada dalam pegangan kita itu adalah amanah yang Allah titipkan kepada kita. Gitu. Makanya kemudian bukan terkait dengan banyak atau sedikitnya, gitu, tetapi terkait dengan seberapa kita pandai merawat harta-harta yang ada. Gitu. Maka gimana cara merawat harta kita? Maka pastikan Bu, gitu kan, semua harta yang ada di sekitaran kita, rumah, kendaraan, tabungan, aset, apapun itu semuanya halal sehingga mendatangkan keberkahan. Jadi cara merawat amanah harta itu dengan memastikan harta yang ada di sekitar kita ini, yang kita dapatkan ini, yang kita miliki ini adalah harta yang halal. Maka kepada suami bilang, sebelum suami Anda berangkat kerja, berangkat berbisnis, Mas, Pah, gitu kan, Mamah mah nggak ridho kalau Papa pulang bawa harta yang haram. Pokoknya Papa yang penting halal, Pak. Nggak apa-apa sehari 20 juta, yang penting halal, Mama mah ridho. Gitu. Jadi jangan sampai kemudian Sehari 20 juta. Iya, kan ada gitu loh, kan ada. Kenapa? Karena saya kemarin pernah ngisi juga itu di kajian ibu-ibu. Dia cerita, iya Ustadz itu kan ada kemarin itu kenalan kita ya, istri pejabat yang anggaran untuk kecantikannya 200 juta sebulan. Wow. Gitu. Habis gaji. Apa aja tuh ya Ustadz ya kira-kira? Saya nggak tahu gitu kan. Ke salon, wah luar biasa. 200 juta gitu kan. Mungkin manicure gitu kan. Kemudian pelembab macam-macam lah gitu ya. Semuanya mungkin wallah alam digosok gitu kan. semua. Ya pasti kan halal gitu. Nah halal ini halal dari mana? Halal cara mendapatkannya, halal juga cara membelanjakan. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Tidak akan bergeser nih dua telapak kaki seorang hamba hatta yus'ala an umrihi. Jadi sampai ditanya tentang umurnya, gitu kan? Tentang hartanya, tentang ilmunya, bagaimana dia mengamalkan atau tidak. Yang kedua adalah tentang wa'an malihi, tentang hartanya, min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, dari mana dia dapatkan dan untuk apa dibelanjakan. Jadi bukan hanya sekedar meminta harta gitu, tapi mintalah harta yang halal. Halal kita dapatnya, halal membelanjakannya. Karena ada kemarin misalkan ketika saya mendampingi umroh, pas waktu sama kemarin sama Ricky Harun ya, Ricky Harun 2 kali. Ketika ngobrol dengan jamaah-jamaah, iya ternyata Ustaz, jadi kalau misalkan kita Ustaz berangkat umroh pakai harta hasil riba atau harta hasil korupsi, gimana Ustaz? Ya nggak diterima. Gitu. Karena Allah hanya menerima yang bersih, yang suci. Gitu. Maka ketika kita sedekah dengan harta yang haram, nggak bernilai sedekah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau itu diberikan kepada anak dan istri. Maka Bu, sekali lagi titip pesan ke suami, Pak, yang penting mah halal, Pak. Gitu. Jangan coba-coba mencari yang haram. Gitu kan. Meskipun sedikit, kalau banyak apa-apa mungkin Pak, ya enggak gitu kan. Pokoknya enggak boleh gitu kan, yang haram. Mau sedikit maupun yang banyak gitu kan. Yang penting mah halal, Pak. Gitu. Jadi yang haram mah no way gitu kan, enggak ada kamus di kita memakan harta yang haram. Makanya ibu-ibu juga harus paham harta haram itu seperti apa. Biar apa? Biar saling mengingatkan kepada suami. Bukan hanya sekadar, Mah ini buat bulan ini nggak apa-apa ya Mah ya, hanya 200 juta. Oh ya. Makasih Pak ya, makasih apa gitu kan. Waduh dan sebagainya. Tapi kita tidak tahu gitu kan, ini hartanya dari mana. Ditanya dulu, Pak ini dari mana. Kok tiba-tiba ngasih banyak kayak gitu. Papa dapat dari mana? Mama nggak ridho gitu.
kalau misalkan papa menafkahi kami dengan harta yang haram. Daripada 200 juta haram, Pak, lebih baik 300 juta halal, Pak. Lebih enak gitu. Ya maksudnya ya harta yang banyak nggak apa-apa gitu kan. Oh ya, alhamdulillah Dan Ustaz, rezeki kemarin berarti juga ya. ditanya gitu, terus gimana Ustaz? Boleh nggak sih suami itu menyerahkan ATM-nya kepada istri? Nah, itu Ternyata dia. nggak boleh gitu. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa? Karena yang diberikan itu harusnya menafkahi, artinya mencukupi gitu. Kecuali kalau ATM-nya ada 2. Nih ATM buat ibu, nanti papa transfer ke masing-masing rekening punya buat gitu ya. belanja dan sebagainya. Iya, masing-masing gitu kan. Itu boleh ya, Ustaz Kenapa? ya. Karena harta suami itu harta istri katanya. Jadi dan harta istri bukan Ya, itu harta jargon, suami Ustaz. gitu kan. Gitu. Jargon para istri itu, Ustaz. Jargon para istri ya. Jadi suami yang harus memenuhi seluruh kebutuhan istri dan kebutuhan keluarga. Gitu. Dan jangan dicampur dengan harta istri. Gitu. Karena itu tidak ada hak suami atas harta istri. Gitu. Jadi, kalaupun pakai ATM-nya dipisah aja, gitu kan. Artinya suami ini tidak hanya menafkahi istri, tapi dia menafkahi ibunya, menafkahi ayahnya. Dia masih punya kewajiban ke sana. Gitu. Iya, betul. Kalau suami ya. Jadi berikan. Enggak usah, saya mah saya berikan aja semuanya ATM saya. Kenapa? Tapi pinnya saya rahasiakan, kok saya tenang aja aman. Sama bohong. Sama aja gitu kan. Aduh. Nah, jadi harus tahu Bu. Jadi kalau misalnya ibu dikasih harta sama suami, dikasih uang saku sama suami, misalnya sebulan berapa gitu kan, 10 juta misalnya sebulan cukup ya Mah ya gitu kan. Kita tanya dulu, ini uang dari mana Pak gitu kan, uang apa ini gitu. Jangan sampai kemudian pokoknya kamu jangan banyak tanya gitu. Yang harus dipertanyakan kenapa, karena harus jelas gitu kan. Jangan sampai kita ada harta yang haram yang kita makan. Jadi cara merawatnya begitu, sudah dapat nih hartanya lalu dibelanjakan dengan cara-cara yang halal juga. Makanya kenapa kita nggak boleh menimbun harta, menabung itu nggak boleh kalau tanpa tujuan. Jadi menabung itu hanya boleh kalau ada tujuan. Nabung buat beli mobil itu baru boleh. Tapi kalau nabung buat apa? Pokoknya disimpan aja Pak lah, daripada di rumah misalkan Buat takut jaga-jaga kecurian, gitu, itu Ustaz, nggak boleh. banyaknya. Nah, nggak boleh, harus jelas. Harus jelas Kalau akadnya. dalam harus jelas. Kalau dulu saya belajar ke Malaysia itu ada istilah saving for future spending. Jadi kita menabung itu untuk pengeluaran masa depan, dan pengeluaran masa depannya harus direncanakan, bukan untuk jaga. Nah, kalau untuk jaga-jaga itu jualannya asuransi. Oh iya Ustaz. Kalau kita enggak, kita harus jelas gitu. Ya, betul, untuk apa? Oh, untuk misalkan ini tahun depan anak saya mau masuk SMA, perlu biaya besar, kita nabung. Nah, itu jelas gitu loh. Boleh, Tapi kalau misalkan ini untuk masuk kuliah, anaknya belum lahir gitu loh. Ini udah panjang banget sih gitu kan. Sekarang sudah begitu kan gitu. Iya kan kayak gitu, nggak jelas gitu kan, lahir aja belum gitu. Iya kan gitu. Kalau sudah lahir masih mending kan itu udah jelas gitu kan. Karena gitu, jadi harus jelas. Jadi bukan hanya sekedar ngumpulin, tapi dipastikan halal haramnya gitu. Nah makanya kemudian kalau seorang sahabat itu membagi hartanya dengan 3, dibagi 3. Nah ini enak banget. Dapat duit bagi 3, dapat duit bagi 3. Sepertiganya buat nafkah. Jadi kalau misalnya suami dapat 100 juta sebulan, nah 35 jutanya berarti dikasih untuk necessary gitu kan, kebutuhan sehari-hari, tagihan apalah macam-macam pokoknya, untuk kebutuhan keluarga, beli baju macam-macam, itu sepertiganya itu untuk sedekah. Masya Allah. Oh, Masya Allah. Dan yang sepertiganya itu membuat modal, dikembalikan lagi. Investasi. Modal apa tuh? Gitu kan? Modal apa gitu kan, misalkan bisnis apa gitu kan, dikembalikan lagi untuk bisnis gitu. Wah, saya bilang keren juga ya gitu kan. Jadi ini di luar pakem kita gitu. Kalau kita kan sedekah itu sisa gitu kan. Kalau ini disisain gitu kan. Kalau ini disisain bener gitu di awal. Kalau saya ketika belajar di Malaysia, sedekah itu 5-10% dari penghasilan. Nah, necessary itu 55%. Jadi dari penghasilan nggak boleh lebih dari setengahnya. Jadi 55% itu udah mentok. Nah kalau biasanya ya, kalau misalkan kita punya kebutuhan bulanan lebih dari 55%, biasanya rumah tangga kita lagi bermasalah. Biasanya gitu. Maka caranya gimana? Kemungkinannya 2, naikin penghasilan atau
turunkan kebutuhan. kebutuhan. Nah, kenapa? Masya Allah. Karena biasanya itu lifestyle gitu. Betul. Ya sudah mah, mulai sekarang yuk kita ngirit gitu kan, kita hemat dulu. Kenapa? Ini lagi masa pandemi, jangan banyak dibeli. Udahlah itu kompor gas nggak usah diganti, pakai dulu yang ada. Itu panci jangan beli lagi, masih dipakai. Itu udah bolong Pak, tambah tuh ke si Amang hanya gopek itu, tinggal beli aluminium buat nambal gitu kan. Tapi kan Papa udah gitu kan, Papa yang ngatur gitu kan. Baru sekarang kan enggak gitu kan, sudah lama masa pandemi kok kayaknya lebih apa ya, lebih konsumtif kita itu, dikit-dikit jajan, dikit-dikit beli ini, dikit-dikit, maka bocor gitu kan. Jadi hati-hati, jadi bukan nggak boleh, tapi coba cari nafkah-nafkah yang wajib, yang sunnah, yang kita optimalkan. Itu terkait dengan harta. Yang kedua, pasangan juga itu adalah amanah. Ini sudah pada menikah semua kan ya Bu Yani ya? Alhamdulillah. Tapi ada juga Ustadz yang Jovisa ada. Oh ya. Masih beberapa tim kami. Mudah-mudahan ya segera. Amin. Doakan Ustadz ya. Amin. Nah, pasangan kita pun adalah amanah. Gitu. Coba, gimana cara bukti merawat kita terhadap pasangan? Gimana? Merawat pasangan ya tuh. Nah, Coba kan dirawat dicek juga Ustadz. berarti. Kenapa? Coba di chat Bu. Buktinya kita merawat pasangan gimana? Melayani. Itu gimana? Oke. Ladeni, Sip, apalagi? servis lah. Servis, ngasih servis terbaik. Taat. Taat ya, oke. Saling menjaga, siapin makan. Itu mah rumah makan berarti ya. Oke, nyiapin makan ya, betul gitu kan, salah satu servis kan gitu kan, memberikan servis. Betul. Taat sama suami, ngingetin jika salah, kan itu macam-macam. Oke, baik. Salah satu merawat ya, dirawat suami itu Bu, dimandiin, disabuni. Masya Allah. Gitu loh, itu salah satu bentuk merawat suami. Pertanyaannya, ibu-ibu pernah nggak mandiin suami? Enggak Ustadz. Terus Allah Robbi, coba sekali-kali mandiin suami. udah gede kan Ustadz? Big baby Udah dong. bisa mandi Loh, emang sendiri. nggak boleh? Loh, Bu, lebih pilih mana coba? Mendingan mandiin suami saat suami sudah meninggal jadi mayat, atau mandiin suami saat suami masih hidup? Oh iya, gitu. Coba ditawarin, makanya Bu, Papa mau mandi bareng nggak? Gitu, Rasulullah aja mandi ya bareng Allah. sama istri. Aduh yang Jovisa itu hati-hati ya ini. Loh, betul nggak Rasulullah pernah mandiin mandi bareng bersama istrinya? Iya. Iya, itulah tandanya kita itu merawat, membahagiakan. Artinya apa, Bu? Buatlah suami Anda itu sakinah. Insya Allah, sakinah. Makanya ayatnya litas kunu ilaiha, bukan litas kunu ma'aha. Jadi kalau misalnya dulu saya pernah bikin judul materi sakinah bersamamu, itu berarti kurang tepat. Gitu. Karena ilaiha itu bukan bersama, tapi kepadanya, ilah. Gitu. Artinya apa? Sebagai pasangan, kita harus bisa memberikan servis, memberikan perhatian, agar pasangan kita sakinah bersama kita. Gitu. Sehingga ketika Sama pasangan kita Ustadz, ya? sakinah, maka pasangan kita pun akan memberikan sakinah itu kepada kita, sehingga kita pun ikut sakinah. Gitu. Jadi, berikan yang terbaik. Gitu. Coba malam ini, sore ini, nanti sore pulang kerja, suaminya disiapkan air panas, ya, lalu kemudian ditawarin, Pak, mau mandi bareng nggak? Oh, itu pasti responnya, Mama ini apa, udah tua kali, gitu kan, pasti komentar gitu, karena nggak biasa, gitu kan, nggak biasa. Iya, Ustaz, Coba nggak Bu, biasa. coba Bu, Rasulullah aja sering melakukan itu, kenapa kita enggak? Iya. Udah tua Ustaz, Rasulullah lebih tua lagi, gitu. Usianya kan Nggak ada Rasulullah alasan ya, ketika Ustaz, ya? di Madinah usia 50 tahun kan itu, lebih kan itu. Jadi kenapa tidak? Pokoknya apapun yang bisa membuat suami Anda bahagia, lakukan agar suami Anda sakinah. Masa sakinah. Insya Allah. Apapun itu, selama tidak melanggar syariat, apapun itu. Misalkan, Mama buka kerudung, boleh nggak? Boleh Ustaz. Ya kalau di dalam rumah ya buka Dalam lah. rumah. Gitu. Iya. Jangan sampai enggak boleh Bapak. Ini syariat Bapak. Oh, ya enggak lah. Ya di rumah Pak buka aja itu. Misalkan di kamar, punten ya ini agak sedikit dalam apa namanya itu ya privasi gitu kan. Misalkan Iya. Mama gitu kan, pakai bikini dong. Itu perintah suami itu kalau di kamar berdua itu bisa menjadi wajib gitu. Kewajiban ya Ustaz. Ya. Sehingga itu menjadi sakinah suami kita.
Gitu. Pokoknya apapun, pokoknya iya Pak, oke, yang gitu. Pokoknya gitu aja, buat mereka sakinah. Karena kalau tidak, berarti kita sudah tidak merawat suami kita. Makanya kemudian kata dalam sebuah hadis dikatakan, para wanita di surga itu bilang kepada wanita di dunia, jangan sakiti suamimu, karena dia hanya bersamamu sebentar saja. Nanti mereka akan bersama kami di surga. Coba. Jadi pastikan mereka itu sakinah, gitu. Merasa betah. Jadi jangan sampai kemudian suami itu papa mau kemana, gitu. Mau ada ini urusan ngobrol sama ini atau misal ketemu, mama boleh ikut nggak? Nggak usah. Oh gitu. Kayaknya kenapa? Karena nggak betah ditemanin istri. Istri juga begitu. Mau kemana mah? Mau pengajian. Papa ikut ya? Nggak usah. Ikut-ikutan aja. Gitu. Itu berarti saling nggak betah. Maka pastikan pasangan kita merasa betah bersama kita. Ya, amin. Insya Allah. Semangat ya Umat. Yang jomblo jangan baper ya. Ya jangan baper kata itu Ustaz. Ya nggak usah khawatir, tenang aja ya. Nah yang ketiga, anak kita ketika kita menikah kan selalu kita minta Robbi habli minas solihin, Robbi habli minas solihin. Kita minta kepada Allah untuk diberikan keturunan. Ada yang 10 tahun belum punya anak, ya Allah kok belum dapat juga, ya Allah. Nangis gitu kan. Ada yang 15 tahun belum dapat, bahkan ada yang baru setahun aja menikah belum dapat, udah stresnya nggak keturunan, minta. Setelah dikasih kita sia-siakan anak-anak kita. Makanya kemudian yang sudah diberikan keturunan itu tandanya kita sudah bertambah tanggung jawabnya, bertambah amanahnya. Maka pastikan Bu, ketika kita mendidik anak-anak kita, berikan pendidikan dengan kafaah. Maksudnya apa? Kita itu kalau kafaah itu apa ya? Mampu, punya expert gitu loh. Maka ibu-ibu itu harus expert dalam mendidik anak, expert dalam mencintai anak, expert dalam menemani anak. Apalagi misalnya sekarang saatnya WFH, gitu kan? Belajar di rumah, ini di rumah. Ini ibu-ibu dituntut untuk lebih cerdas, lebih pintar daripada anak-anak kita. Gitu. Jangan sampai mama temenin aku ngerjain PR, mama juga nggak tahu. Ya Allah, itu bagi anak itu, kalau kita nggak tahu Bun, kalau kita nggak tahu, ya minimal kita temenin dulu. Apa nih yang bisa mama bantu saya? Oh, Masya Allah, mama dulu belum dapat nih materi ini, keren banget ya kamu sekarang udah dapat ini. Kan? Iya, ngeles gitu loh. Tapi ngelesnya pinter gitu loh. Pinter ngeles. Harus gitu buat dibawa. Ibu-ibu sekarang kan, betul. Ibu-ibu sekarang kan tuh pinter nyari duit kan gitu, betul kan? Ya, iya. Mungkin Ustaz. Duit suami di mana aja ketemu itu kan. Suami nyimpan duit di dompet. Kena lagi tuh Bayu. Gitu. Makanya Ustaz tuh aduh bener-bener cuma 10.000 dia udah seneng tuh, 50.000 gitu ya kantong ya. Iya. Bahagia ya. Nyetrika, kenapa ini ada duit gitu kan, diambil. Ternyata ada uang 100.000, seneng banget gitu kan. Ya kan gitu kan. Jadi kita harus punya kafaah dalam mendidik anak, mencintai anak, menyayangi anak kita gitu kan. Merawat anak-anak kita bukan hanya sekedar memberi makan gitu ya, tapi juga menjaga fisiknya, psikologisnya, termasuk perkembangan anak kita. Ya, apalagi kalau sudah mendekati usia balik ya, itu orang tua harus tambah lebih ke kafaahnya. Makanya kemudian Rasulullah mengingatkan kepada kita, setiap anak itu terlahir dalam kondisi fitrah. Gitu, fitrah. Maka kedua orang tuanya lah, tergantung expertnya nih si orang tua. Apakah anaknya cenderung kepada Yahudi, Nasrani atau Majusi. Gitu. Di seluruh dunia yang namanya anak itu pasti jujur. Anak-anak itu pasti jujur. Saking jujurnya menyakiti hati tetangga kita. Saking jujurnya gitu kan. Misalkan kita lagi jalan di luar ngobrol sama tetangga kita, jujur kan gitu kan. Tante sepatunya jelek banget, itu jujur gitu kan. Tapi menyakiti tetangga kita. Maksudnya robek gitu kan sepatunya gitu. Tapi jujur anak itu. Polosnya gitu. Anak-anak gitu ya. Dari namanya juga anak-anak gitu kan. Saking jujurnya kadang membuat kita malu gitu kan. Jadi risih gitu kan. Nah, siapa yang mengajari anak-anak kita nggak jujur? Kita, orang tuanya. Karena kita yang sering bohong. Oke, nah bulan depan kita liburan ya. Nggak jadi. Pak, katanya mau liburan. Aduh, lagi sibuk, nak. Udah mulai itu. Papa bohong. Nah, belajarlah anak itu berbohong. Gitu.
Semua orang anak-anak itu konsisten, komitmen itu. Ibunya yang nggak komitmen gitu. Ibunya yang nggak konsisten. Maka yuk kita latih ekspor kita sebagai bentuk merawat amanah berupa anak. Jangan sampai kita meminta sebelum punya, tapi menyepelekan, mengabaikan setelah diberi. Berikutnya, makanya kemudian Rasulullah mengingatkan kepada kita semuanya dengan hadis yang begitu, ya ini peringatan buat kita. La imana lima la amanata lahu. Tidak ada iman bagi orang yang tidak amanah. Artinya keimanannya cacat. Waladina, dan tidak ada agama liman la ahda lahu, yang tidak memegang janji. Ya. Jadi kita sudah berjanji kepada Allah dan Rasulnya untuk taat, untuk menjaga, merawat setiap amanah-amanah yang Allah berikan kepada kita. Ya, tugas kita sekarang bagaimana merawat amanah-amanah itu. Nah, yang terakhir, hidup kita pun adalah amanah. Maka pastikan hidup kita dipenuhi dengan ketaatan, yaitu takwa. Makanya Allah mengingatkan kita di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah sekali-kali kamu mati, wala tamutunna. Kan bisa saja kalimatnya wala tamutu, janganlah kalian mati. Tapi Allah menggunakan wala tamutunna. Jangan sekali-kali kamu mati. Padahal matinya cuma sekali gitu. Illa wa antum muslimun, kecuali kamu dalam kondisi pasrah gitu kan, beragama Islam, tunduk patuh kepada Allah. Dan tunduk patuh kepada Allah itu be 100%, nggak bisa setengah-setengah. Jangan separuh-paruh gitu. Apalagi kalau hanya 10%. Islam itu bukan rumah makan yang dipilih sesuai dengan selera kita, kan tidak. Islam itu adalah sempurna, paripurna, kafah, maka be 100%. Taatlah kepada Allah 100%. Ustadz, kan saya sudah pakai jilbab, sudah pakai kerudung, sudah sempurna dong? Belum tentu. Lihat lisannya. Apakah lisannya terjaga nggak dari gibah? Kalau tidak terjaga dari gibah, berarti belum 100%. Kalau begitu nggak sempurna dong? Iya, makanya harus memperbanyak taubat, terus melakukan perbaikan diri, terus mendekat kepada Allah. Dan salah satu yang menjadi pilar seorang muslimah itu kan ummun warabbatul bait. Dia sebagai ibu dan juga pengatur urusan rumah tangga, ngatur. Jadi yang ngatur rumah kita itu bukan pembantu, Bu, kita. Ini sering salah kaprah nih bagi wanita karir sosialita gitu kan, seolah-olah yang ngatur rumah itu jadinya pembantu. Apa-apa nanya pembantu. Bibi, besok masak apa, Bi? Loh, jadi yang jadi pengatur itu siapa? Harusnya istri yang bilang, Bi, besok menunya opor ayam, ini. Tolong bantu ya, belanja, ini uangnya. Nah, itu namanya pembantu. Kalau yang menentukan menu, yang menentukan ini dan itu loh pembantu, berarti bukan pembantu, dia itu pengganti. Hati-hati gitu. Pengganti. Makanya kemudian, Bibi, iya, si Ade udah bangun belum? Loh, kok nanya pembantu? Itu masih mending. Bibi, si ayah udah bangun belum? Loh, kok nanya lagi gitu? Lebih gitu. Aduh. Loh, kan ada yang begitu. Iya, betul, gitu. Artinya apa? Akhirnya, mohon maaf, itu jangan salahkan suami kalau ternyata mereka lebih dekat dan lebih tertarik dengan pembantunya, dengan sekretarisnya, dengan orang-orang di sekitarnya. Kenapa? Karena kita tidak 100% dalam menunaikan tugas-tugas kita. Jadi takwa itu bukan hanya di atas sejadah. Gitu. Takwa itu paripurna dalam semua aspek kehidupan kita. Gimana caranya? Ya tinggal diatur aja. Mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang mubah, mana yang makruh, mana yang haram. Sudah. Yang wajib berarti lakukan, yang sunnah dioptimalkan, yang mubah hati-hati, yang makruh campakkan, yang haram apalagi. Kan gitu. Maka itu adalah ketakwaan kita. Contoh, ibu-ibu pakai kerudung, pakai jilbab saat keluar rumah, wajib, sunnah, mubah, makruh atau haram? Wajib, Ustadz. Wajib. Kan gitu. Maka berarti ketika kita pakai keluar rumah, itulah takwa kita. Sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Atas hidup kita, atas amanah agama ini. Makan sambil duduk.
Wajib, sunnah, mubah, makruh atau haram? Sunnah. Wajib. Sunnah. Oh, sunnah ibu gitu. Sunnah, gitu kan, sambil duduk. Makan sambil berdiri gitu kan, minum sambil berdiri itu makruh, nggak sampai haram. Tapi kan bagi seorang yang beriman, apalagi pengemban dakwah, rajin pengajian, yang makruh kan jangan dipakai atuh gitu Iya, kan. betul Ustaz. Kalau ada yang sunnah kan gitu, makanlah sambil duduk kan gitu. Makan pakai tangan kanan, wajib, sunnah, mubah, makruh atau haram? Wajib. Karena wajib Ustaz kalau kayaknya. Wajib. Kalau makan pakai tangan kiri? Ayo, Makruh ya, katanya makruh wajib gitu, pakai Ustaz, ya. tangan kanan. Berarti pakai tangan kiri? Haram dong. Pakai tangan kiri. Ada yang jawab setan. Iya, itu haram, betul. Haram. Karena dinisbatkan dengan amalan setan. Loh kita makan enggak, gitu kan? Gorengan Iya, di iya, tangan betul. kanan, cabai di tangan kiri kan gitu. Dan berirama, ait kanan kiri. Bersambut gitu ya udah. Bersambut. Ya enggak. Kenapa pakai tangan kiri? Ini kan buat setan, gitu kan? Pantasnya buat setan. Ya enggak gitu. Itu dalam ranah ketakwaan kita, termasuk mendidik anak. Gitu. Coba kira-kira seorang ibu berani mencubit anaknya saat gelas di dapurnya pecah. Kamu itu bandel. Ayo. Itu wajib, sunnah, mubah, makruh atau haram? Ayo. Haram atau jangan? Haram. Kasihan. Haram. Kenapa itu menyakiti anak? Oh, Tapi makruh. betapa makruh ya. Tapi nggak boleh. Nggak boleh ya, Chef. Cuman Ya, gelas nggak Bu Ayu. boleh. Guys, makanya kata Gelasnya Umar bin harganya Khattab, ratusan jangan juta. marahi Oh, Masya anakmu Allah. gara-gara piring gelas. Piring gelas yang pecah. Kenapa? Karena semua ada ajalnya. Piring itu pasti akan hancur kalau nggak jatuh sama kita, jatuh sama kucing. Ya. Gitu. Jadi sama aja gitu kan. Jadi nggak usah dimarahin. Lebih baik misalkan, iya ada gelas pecah nih. Siapa yo yang mau bantuin Abi? Biar dapat pahala kan bisa. Bukan siapa nih yang pecahin piring? Ngaku. Allah Robi gitu. Ya pasti nggak akan ngaku lah, marah gitu kan, nggak suka gitu kan. Nah semua dibingkai dengan ini wajib, mubah, wajib, sunnah, mubah, makruh atau haram. Gitu. Nah ada satu kewajiban yang luput dari seorang ibu, yang padahal itu bagian dari perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Apa itu? Ud'u ila sabili rabbik. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu. Artinya apa? Ada perintah dari Allah bagi setiap manusia. Ini tidak dipilah apakah dia laki-laki, perempuan, sudah menikah atau belum, gitu kan? Anak masih muda atau sudah tua? Apakah dia ibu rumah tangga ataukah wanita karir, gitu kan? Dia pendidikannya SD, SMP atau SMA, S1 atau S7, bahkan sekarang sudah S20, gitu kan? Semuanya wajib kan itu. Ini perintah dari Allah. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Dan kewajiban berdakwah ini menjadi bagian dari keimanan. Sampai Rasulullah mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi. Kalau kalian melihat kemungkaran, rubahlah dengan tanganmu. Maksudnya jangan ngomong, rubah dengan tangan. Misalkan sholat subuh itu wajib atau sunnah? Wajib dong Ustaz. Anak kita nggak mau bangun subuh, Iya. nggak usah dikata-katain. Biadih pakai tangan. Ayo gimana caranya pakai tangan? Membangunkan anak kita yang susah tidur? Bukan. Gimana maksudnya Ustaz? Diapain? Pakai tangan kita. Dicolek-colek nggak bangun juga. Disiram kejem banget gitu. Ibu tiri itu, ibu tiri. Bukan. Ditarik apalagi. Diciumin Ustaz, diciumin biasanya. Diciumin. Bukan Bu, disiapin susu panas. Masya Disiapin Allah. minuman panas, diservis gitu kan. Nah, minum dulu yuk. Wah, habis minum susu seger kan? Ayo ke masjid ikut Abi. Ini mah enggak kan? Ya Allah, kamu itu Masya Allah, nak. Kamu itu mau jadi anak seperti apa sih, nak? Allah Rabbi, ya Allah. Ini udah dibangunin dari tadi. Mama itu sampai kesel. Kamu tuh mau jadi anak seperti apa sih, ya Allah, nak? Kenapa? Karena seharusnya dengan tangan, ya kan? Kita pakai lisan. Fa'illam yastati'. Nah, kalau nggak bisa pakai tangan, maksudnya pakai tindakan, barulah pakai lisan. Contoh, kan nggak mungkin misalkan orang tua kita nggak mau sholat gitu kan, kita pakai tangan, sholat, ayo tarik gitu kan, nggak mungkin. Loh itu orang tua kita. Nah pakai lisan, itulah dakwah. Suami juga begitu, kalau suami nggak
apa namanya, nggak mau bangun sholat subuh atau tahajud, ya istri itu harus Baikkan. membangunkan dengan cara yang terbaik. Bangunkanlah suami Anda. Jangan pakai ember, pakai air susu, pakai Air susu kopi. panas juga? Apa yang disukai? Ya siram air panas. Jangan Bu. Lah iya, gitu. Dibisikin, ya bangun yuk tahajud. Ya. Kalau enggak ya langsung bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, Bangun luas. terus. Langsung Nah, bangun masukkan ya itu Ustaz kan- kayak gitu ya. Loh itu kan bencana bagi istri kan kalau suami nggak mau sholat subuh kan gitu kan. Ya mungkin Jadi- Ustaznya kayak gitu Ustaz. Begitu innalillahi langsung bangun dia kaget. Iya, bisa jadi kan gitu kan. Tapi sekali lagi ini bagian dari perintah siapapun. Jadi dan itu tidak diberikan kepada umat selain umat Nabi Muhammad. Perintah dakwah ini. Jadi ini keistimewaan umat Nabi Muhammad. Kalau umat sebelum Nabi Muhammad, nabinya wafat tidak berdakwah, maka diganti dengan nabi yang baru. Tapi Nabi Muhammad itu tidak, Allah berikan keistimewaan, gitu kan. Setelah nabinya wafat digantikan oleh para khalifah, para khulafa, kemudian kita umatnya. Untuk apa? Untuk mendakwahkan Islam. Menyebarkan Islam, mengajak mereka kepada jalan Allah. Bukan mengajak kepada kita, bukan mengajak sama jalan Allah. Dan tentunya keutamaan berdakwah itu luar biasa. Dakwah itu adalah ungkapan terbaik. Jadi kalau misalnya dikatakan fal yakul khairan aw liyasmut, kalau tidak bisa berkata baik maka diam, maka berkata yang baik itu lebih baik daripada diam. Artinya apa? Ini sebaik-baiknya perkataan. Hanya sekedar mungkin ngajak, Pak, tahajud yuk. Ya. Hanya ngajak aja, bukan memaksa dia sholat tahajud, bukan, ngajak. Kan yang namanya ngajak itu kan bisa di apa namanya itu bisa diikuti, bisa enggak gitu. Iya betul. Pahala kita itu tidak lantas gugur, habis, hilang gara-gara suami kita nggak jadi sholat tahajud, enggak. Menolak gitu ya. Menolak misalkan, wah mama aja sholat, Gitu ngantuk gitu ya. iya ngantuk gitu kan, capek gitu kan. Loh, Anda tetap dapat pahala dakwah gitu. Dari Pahala mengajaknya itu ngajak, Ustaz ya. gitu. Iya, dari ngajaknya itu gitu. Jadi bukan berarti lantas aduh Ustaz susah Ustaz. Ya berarti kalau susah lebih banyak pahalanya. Kenapa? Karena ngajak lagi. Oh iya, lebih effortnya lebih itu lagi Ustaz ya. Iya, nih. Dihitung. Bukan lantas kemudian aduh susah Ustaz, suamiku itu susah, nggak tahu ya. Ih, Hopeless lah ya gitu, kan. makanya otak batu. Oh dia kata-kata yang negatif lagi gitu kan. Enggak gitu. Dan ingat, ketika kita mengajak mereka kepada kebaikan, siapapun dia, suami kita lagi, suami Anda, gitu kan, anak-anak kita, gitu kan, maka kita akan mendapatkan peluang didoakan, bukan hanya oleh Allah, tapi wa malaikatahu, para malaikatnya, wa ahlas samawati wal ardh, seluruh makhluk langit dan bumi. Coba, penduduk bumi berapa sekarang? Nggak tahu kan itu jumlahnya banyak banget ya. Banyak banget. Apalagi ini penduduk langit. Allah menjanjikan kepada kita, Allah akan mendoakan mereka yang berdakwah, yang mengajak kepada kebaikan. Hatta namlah, sampai semut di lubangnya. Berapa jumlah semut di lubangnya? Banyak. Banyak. Tidak hanya itu, wa hatta al-hut, ikan-ikan. Coba di lautan itu ada berapa jenis ikan? Banyak banget, apalagi ikan teri coba. Oh, itu ikan teri Banyak apa, sih, Ustaz, itu teri warnanya. nasi itu, teri Medan itu. Iya. Itu hobi saya sama istri saya. Itu kan sekali beli satu on aja. Nggak Banyak kehitung. Ustaz ya betul. Dan mereka semua bersolawat mendoakan kita yang mengajak kepada kebaikan, yang mengajar kepada kebaikan. Apalagi mengajak orang lain untuk taat kepada Allah, mendekat kepada Allah yang kafah, yang 100% tadi. Oh itu pahalanya lebih besar lagi. Bejibun lagi Ustaz. Jadi profesi apapun Anda bekerja atau berbisnis, Anda enggak sama ibu rumah tangga atau apapun gitu, maka Gak ada kita alasan, punya Ustaz, kewajiban yang lain. Iya. Bisa nggak di rumah dakwah? Lo bisa kepada anak kita, kepada suami kita, tetangga kita, teman-teman kita. Nih ada pengajian nih. Ini saya yakin nanti pengajian bulan depan minimal ada 150 orang. Kenapa? Karena satu orang ngajak satu orang. Nanti yang 70 ngajak satu orang. Jadi 140 plus lah gitu. Iya. 150 gitu kan. Sehingga ketika mereka ikut pengajian, kita pun dapat aliran pahalanya terus begitu.
Dan termasuk ketika kita melihat kemungkaran di sana sini, ngobrol lah coba sama tetangga, mereka itu pasti merasakan kezoliman demi kezoliman, kesulitan demi kesulitan, himpitan masalah demi masalah. Disitulah saatnya membutuhkan umat itu dengan dakwah, menguatkan hati mereka, mungkin membuat mereka dekat dengan Allah, sehingga insya Allah mudah-mudahan solusi dan pertolongan dari Allah segera datang kepada mereka. Maka mudah-mudahan inilah bukti merawat amanah ini. Jadi bukan hanya sekedar jagain anak, gitu, ngurus suami, gitu. Banyak juga amanah-amanah yang sering kita lupakan. Nah, salah satunya adalah amanah berdakwah. Rasulullah pernah bersabda, arba'un idza kunna fika fala 'alaika ma fataka minad dunya. Jadi ada 4 hal di dalam diri kita kalau kita tidak merugi walaupun kehilangan dunia. Apa itu? Yang pertama adalah menjaga amanah. Yang kedua berkata jujur, yang ketiga berakhlak mulia, dan yang keempat menjaga makanan dari hal-hal yang haram. Ya, mudah-mudahan bermanfaat, Bu Yani. Demikian dari saya. Mudah-mudahan menjadi kebaikan buat kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Luar biasa sekali nih, ngecas banget Ustadz nih, ngecas banget buat kami umat Waktifilah yang lagi menapaki jalan dakwah ini. Semoga semakin semangat ya umahat ya. Semangat nggak nih? Semangat dong. Mana semangatnya? Semangat kayak gitu kan Ustadz bilang, semangat gitu. Semangat. Ya Alhamdulillah kita sudah melewati sesi pemaparan materi dari Ustadz ya. Oh iya, saya mengingatkan dulu umat Waktifilah, ini ada door prize ya tadi seperti Umah Dian bicarakan bahwa nanti akan ada 4 door prize untuk penulis resume terbaik nih. Ustadz, nanti kita ada door prize buat para umahat yang sudah mengikuti kajian hari ini, kemudian membuat resume dan kita diposting nanti di medsos kita. Nanti pemenangnya insya Allah ada hadiah menarik. Ini hanya untuk trigger aja Ustadz ya. Semoga mereka menyimak apa enggak sih gitu ya. Gitu. Alhamdulillah, baiklah. Jazakallah khair Ustadz atas pemaparan materi hari ini. Masya Allah, ini benar-benar ilmu yang luar biasa bagi kami. Nah, sekarang pasti ini waktunya ditunggu-tunggu nih Ustadz. Sesi tanya jawab gitu ya. Siap ya Ustadz ya. Insya Allah ya, kita ada buka hanya 3 pertanyaan saja, mungkin karena keterbatasan waktu, dan itu pun 3 pertanyaan yang yang duluan gitu ya, Mbak Iya. Ya. Yang duluan masuk, boleh digunakan raise hand-nya ya, atau bisa melalui chat room, iya, silakan. Terus pertanyaan itu harus singkat, padat, dan jelas, langsung ke poinnya ya, Umahat. Jadi biar langsung Ustadz jawab. Nah, kita kumpulkan dulu pertanyaan, jadi 3 pertanyaan, kemudian nanti Ustadz jawab langsung sekaligus ya. Baiklah, bagi yang mau raise hand, silakan dimulai aja, Mbak Yu, dilihat itu. Boleh. Silakan umat Waktifilah. Atau mau chatroom silahkan. Mau langsung live boleh. Wah, belum ada nih Teh. Masih malu-malu nih kayaknya. Saya boleh nggak? Aduh, Teh Mela mah nggak usah kali ya Tet ya. Neng Sukabumi, mangga. Aduh, kayaknya udah gemes nih kayaknya nih. Aku banyak mau nanya, tapi jangan ngomong ya. Enggak, saya enggak banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator Teh Gio atas kesempatannya. Ustadz, aduh Masya Allah banget ilmunya. Ini saya ingin bertanya langsung, tadi kata Teh to the point. Baik. Jadi kalau misalnya ini berdakwah, boleh nggak kita memilah-milih medan dakwah? Jadi misalnya kan dengan merasa keterbatasan ilmu itu belum ada untuk dakwah sampai keluar atau bagaimana gitu. Jadi udahlah saya mah dakwahnya di rumah aja gitu, sama anak-anak deh, sama suami aja gitu. Kayaknya kalau disuruh ikut organisasi komunitas aku nggak dulu deh gitu kan. Belum lagi urusan rumah tangga yang banyak bejibun dan sebagainya gitu kan. Boleh nggak tuh Ustadz seperti itu? Mungkin itu aja sih untuk mewakili juga. Terima kasih. Sama-sama Bu Mela. Ayo selanjutnya kita tampung dulu ya Ustadz ya, sampai 3 ya. Biar kita langsung sekalian di. Silakan yang lainnya ikutan tanya. Bayu, aku mau tanya. Tafadhol. Mangga Ibu Suryani.
Suryanti, maaf. Suryanti, Mbak Sur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustadz, saya mau tanya, ada saudara belum dapat amanah yaitu berupa keturunan. Terus dia berusaha mengambil atau mengadopsi. Nanti anak yang setelah diadopsi itu, apakah nasabnya itu ke saudara yang diambil apa ke orang tua yang diadopsi itu, Ustadz? Baik. Terima kasih. Oh, ya baik. Ibu Suryanti. Ya, Mbak Suryanti, jangan lagi pertanyaannya. Ada satu lagi Bu Ayu? Oke, ini Mbak Rima nih, di chatting. Ya. Aku bacain ya. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya bagaimana mengarahkan agar suami itu mau hijrah dan mau mendekat sama Allah. Ini PR ibu-ibu semua nih, Pertanyaan semua ibu-ibu ini ya. Nih, ibunya udah ngaji, bapaknya mewakili banget. Pertanyaan terakhir mewakili banget nih sepertinya. Masya Allah. Baiklah, sesuai akad ya. Kita 3 pertanyaan ya Ustadz. Mangga tafadhol Ustadz menjawab satu persatu dari pertanyaan pertama. Baik, yang pertama dari Teh Mela ya. Iya. Saya balik nanya, ibu-ibu mau nggak dapat pahala tambahan? Mau. Udah. Kalau dapat pahala tambahan, maka amalnya pun ditambah. Jadi bukan berarti lantas ketika kita sudah berdakwah kepada anak dan suami, lantas menjadi gugur dakwah kita kepada yang lain. Karena selama kita masih ada kemungkaran di sekitar kita, maka kewajiban kita untuk mengajak mereka. Jadi tidak gugur lantas kemudian kita menjadi, udah Ustaz, saya mau udah cukup di rumah aja gitu kan. Berarti kita mengabaikan kewajiban yang lain. Jadi pilih mana coba, saum Ramadan atau sholat 5 waktu? Waduh. Oh. Sama-sama wajib. Dua-duanya wajib Ustaz, saya sampai bingung. Gitu loh. Susah banget sih. Ya semuanya wajib. Artinya apa? Di rumah wajib, di luar juga wajib. Kan kita punya saudara, kita punya teman, kita punya tetangga. Terus siapa yang akan mendakwai mereka? Oh biarin aja Ustaz, tetangga aja yang mendakwahi ya. Sudah berarti tetangga Anda dapat pahala, Anda nggak dapat. Kan begitu. Jadi bukan berarti kemudian kita jadi pilih-pilih. Selama itu menjadi bagian dari kewajiban kita, optimalkan sebaik mungkin. Mungkin yang disebut pilih-pilih itu, misalkan, Ustaz, saya mah di kampung, saya mah dakwahnya di kampung aja sama tetangga, nih di sawah sama Bu Tani, Pak Tani, tetangga di sawah ngobrol di sini. Ya silahkan gitu. Nggak perlu misalkan, Ustaz boleh nggak kalau saya petani, saya dakwahinya ke wali kota gitu kan, datang ke sana ke ruangannya, ya nggak juga gitu loh. Maksudnya silahkan dipilah dan dipilih, tetapi bukan berarti tidak berdakwah. Betul. Kenapa? Karena di sekitar kita, contoh kayak gini lah Bu, kita itu punya kewajiban untuk jaga anak kita. Seperti begini, kalau anak kita mau berenang, kira-kira kita akan izinin nggak? Izinkan sih. Tergantung kayak gini, renangnya di mana. Iya, betul. Kan begitu kan itu. Renangnya di mana? Oh ya, ini renangnya khusus gitu kan, di kolam renang khusus buat anak-anak. Oke, akan diizinin? Lihat lagi lingkungan. Belum tentu, lihat dulu kolam renangnya. Iya. Itu lihat dulu kolam renang. Oh ternyata di kolam renang itu banyak sekali pecahan beling, paku gitu kan, dan kotor. Kira-kira Ya enggak lah Ustaz. kita sebagai orang tua, sementara anak kita sedang mau berenang nih, gitu. Kita akan pindah atau gimana? Cari tempat Ya, lain. Cari kan yang lain. Gitu. Jangan biarkan mereka begitu. Pertanyaannya, kita apakah akan pindah setiap tahun, pindah rumah? Sementara lingkungan kita itu seperti kolam renang yang rusak gitu, yang kotor, yang banyak bahaya buat anak-anak kita. Disitulah kewajiban kita untuk membuat lingkungan sekitar kita kondusif, gitu loh. Termasuk sosial media, acara TV, dan itu tidak mungkin kecuali kalau kita punya penguasa yang membela Islam, sehingga mengatur semuanya dengan Islam, sehingga kondusiflah generasi kita dengan Islam. Selama itu belum terjadi, pundak kita itu masih menanggung beban menyiapkan kolam renang yang baik buat anak cucu kita nanti. Ridho nih sekarang tayangan-tayangan kayak gini terus, kan enggak gitu. Jadi gitu ya. Jadi tidak hanya cukup membuat anak kita soleh, suami kita soleh, enggak. Lihat lingkungan sekitar. Oh, anak kita pasti akan keluar melihat, gitu kan, bergaul dan sebagainya, gitu Bu ya. Jadi dakwah kita keluar justru untuk kepentingan kita juga. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi dari Bu Suryanti ya. Ya,
adopsi itu tidak merubah nasab. Ya. Jadi tidak merubah nasab. Jadi tetap nasabnya ke orang tuanya, bukan ke orang tua angkat. Adopsi. Iya, jadi tidak berpindah gitu. Oh, tapi kan kita yang ngurusinnya loh, kita kan yang mengambil gitu. Tidak ada hubungannya dengan nasabnya. Jadi nasabnya tetap kepada orang tuanya, ya, bukan kepada kita sebagai orang tua yang mengambil pengasuhannya, kan gitu. Ngadopsinya. Yang kedua juga berlaku nanti hukum-hukum tentang aurat, tentang mahram gitu. Itu berlaku, bukan berarti lantas karena anak ini sudah diangkat jadi anak kita, lantas tidak berlaku hukum itu. Enggak, tetap berlaku gitu. Karena dia bukan mahram kita gitu kan. Dia bukan yang diperbolehkan kita membuka kerudung kita, mungkin aurat kita dan sebagainya. Kecuali kalau yang kita angkat itu ponakan. Kan beda lagi karena ponakan masih jalur mahram Darah, kita, gitu kan? Ya, ada hubungan darah, gitu kan? Tapi tetap nasabnya ke orang tuanya, Orang ya, tua asli. ke kakak kita atau ke adik kita, gitu Bu Suryatni ya. Jadi tidak mengubah nasab. Ya. Gitu. Jadi tetap nasab itu dipegang oleh ibu kandung dan ayah kandungnya, ya, orang tuanya. Yang ketiga, ini kayaknya kekhawatiran, keresahan bagi kita semuanya, ya. Ada tipe 4 keluarga di dunia ini. Keluarga yang pertama adalah suami istrinya zolim. Suami istrinya tidak taat sama Allah. Itu adalah tipe keluarga Abu Jahal. Dan kita pasti tidak ingin. Tipe kedua, itu tipe yang suaminya taat, istrinya yang zolim. Istrinya nggak mau taat. Nah, itulah tipe keluarga Nabi Nuh, misalnya. Nabi Nuh. Ada tipe yang ketiga. Tipe yang ketiga itu tipe yang istrinya taat, suaminya zolim. Istrinya pengajian, suaminya main perempuan, kan itu. Istrinya rajin dakwah, suaminya korupsi atau apalah gitu kan. Kebalikannya lah misalkan. Itulah tipe keluarga Asia. Ya betul. Ya, Fir'aun. Fir'aun. Ya. Nah, tipe yang ketiga itu tipe kompak. Ibrahim. Ya, suami istri taat, anak-anaknya taat. Gitu. Makanya kemudian masuk ke dalam sholawat. Bertanya nggak Bu, kenapa ya tidak ada sholawat Nabi Adam, gitu, sholawat Nabi Musa, gitu kan? Yang ada sholawat Ibrahim. Karena menurut para ulama salah satunya keluarga Ibrahim itu adalah teladan kekompakan. Nah, ibu-ibu mau yang mana? Keluarga Fir'aun, keluarga Abu Jahal, keluarga Nabi Nuh, keluarga Asia, atau keluarga Ibrahim? Maunya yang Ibrahim. Yang mana? Yang Ibrahim. Nah, cuma yang Ibrahim mah istrinya 2. Aduh. Jangan. Ibrahim tapi satu aja. Bapak kali. Ada yang dapat Ibrahim tapi 1 aja katanya. Oh, gitu. Istrinya. And condition that sama condition. Oh, gitu. Ya, itu intermezzo aja. Artinya apa? Kompak itu memang harapan, tetapi tidak selamanya kekompakan itu dihadirkan kepada keluarga kita. Jadi bukan berarti lantas itu menjadi sebab kita tidak bersemangat dalam beribadah. Asia itu meskipun suaminya zolim, dia tetap taat sama Allah, taat sama suaminya. Ya. Gitu. Tidak pernah satu kali pun kemudian Asia itu membangkang suaminya, kecuali dalam hal yang bermaksiat, ya. Tapi dalam hal yang taat enggak, yang mubah enggak, dia taat saja sama suaminya meskipun suaminya zolimnya nggak ketulungan. Nah, kita juga begitu. Sebelum kita mengajak suami, perhatikan dulu, sudahkah kita menjadi istri yang dicintai, disayangi, dikangeni sama suami. Jangan-jangan kenapa ajakan kita nggak diterima karena kita yang setelah ngaji itu jadi tambah sombong sama suami, tambah membangkang sama suami, tambah kita itu kok kayak lebih pintar dari suami. Jangan-jangan gitu. Jangan-jangan juga kita mengharapkan suami berubah tapi kitanya nggak berubah. Jangan-jangan semakin kita mengaji malah kita semakin jauh dari suami. Mah, sini dong, bentar lagi ngaji dulu. Mah, sini dong, malam-malam, bentar lagi tilawah dulu. Itu bagi suami, lantas suami mengatakan, kok habis ngaji istriku jadi beda ya? Kan harusnya bukan begitu, kan begitu? Baca Quran itu sunnah, gitu. Tapi melayani suami itu
Wajib. Maka ketika dipanggil suami, tutup. Shadaqallahul adzim. Sebentar sayang. Gitu. Nanti baca Quran lagi. Gitu. Puaskan dulu suami. Nah, itu tips dari saya, gitu kan. Yang kedua adalah jangan-jangan cara berkomunikasi kita yang kurang tepat. Cara menyampaikannya kurang baik. Ada polanya. Kalau di dalam The Art of Dawah kita diajari namanya ilfi. Idea, logic, kemudian fakta, sama impact. Gitu. Jadi ada 4. Bagaimana membangun komunikasi itu, jadi tidak langsung to the point. Papa ngaji dong, Pak. Enggak, gitu. Influence-nya iya, ngajak suami ngaji, tapi harus ada idenya dulu. Wah, kita itu senang banget ya kalau misalkan anak-anak kita jadi para penghafal Quran. Jadi ada ide gedenya dulu disampaikan. Disampaikanlah kemudian logiknya. Iyalah, apa kalau anak-anak kita anak-anak kita jadi penghafal Quran, kata Allah, ya Allah, kita itu akan diberikan mahkota cahaya di surga, kita orang tuanya gini. Kan ada logikanya. Faktanya, kemarin Pak ada berita, waduh betapa senangnya ada seorang ayah dan ibu mendapat hadiah haji gara-gara anaknya hafal Quran. Kan ada faktanya. Dan kemudian disampaikan, kalau kita kira-kira, Pak, menurut Papa, gimana Pak kalau anak kita arahkan jadi para penghafal Quran? Nggak apa-apa, kuliahnya di UI, di ITB, yang penting hafal Quran lah Pak. Kan beda kan ceritanya gitu loh. Dibuat alur yang baik gitu. Setelah itu baru iyalah mama, Bapak juga setuju, bla bla. Dicubit lah dari belakang ke samping. Kalau anak kita pingin hafal Quran, Papa juga ngapalin Quran dong. Kan beda. Daripada di awal, Papa itu imam ya, Papa itu suami. Contohin dong anak kita. Ngaji kayak, lo kan kita kan seringnya begitu. Iya, betul. Jadi buat dulu polanya, komunikasinya. Yang ketiga, tentunya berdoa. Berikan doa terbaik buat suami kita, karena itu adalah jurus dan senjata kita. Ya. Berikan terus doa-doa terbaik kita untuk suami kita. Dan yang terakhir ya tentunya harus bersabar. Karena bisa jadi justru karena kesabaran itulah Allah sedang mempersiapkan perubahan suami. Gitu. Jadi jangan hanya sekedar Ustadz udah berulang-ulang Ustadz diajak, udah berapa lama? Udah sebulan ini Ustadz, baru sebulan. Ustadz udah setahun, Ustadz gak mau baru setahun. Rasulullah aja berdakwah 23 tahun, yang gitu. Ya juga ya kan gitu. Jadi bersabar gitu kan. Siapa tahu justru karena kesabaran itulah Allah melembutkan hati suami. Sekarang mah pokoknya fokus servis suami. Berikan servis terbaik kepada suami, jadilah istri yang baik di hadapan suami. Apapun kata suami, oke, siap. Siap. Gitu. Pokoknya itu, oke, siap, insya Allah. Ya Pak, gitu. Jangan nggak bisa gitu dong Pak. Lihat dulu manat hukumnya Pak. Ini dalilnya nggak begitu Pak. Iya, kita jadi pembangkang kalau gitu ya. Nggak, walaupun hal-hal yang ini kita berikan dulu servisnya, baru kemudian disampaikan. Nah kita sering to the point gitu. Iya, cara-cara yang ma'ruf. Nah mudah-mudahan suami kita pun menjadi para pejuang, para pengemban dakwah solih, gitu kan? Sebagaimana harapan kita semuanya. Amin ya robbal. Amin. Baik, itu mungkin dari saya. Mau alam bisawab. Ya, alhamdulillah, syukran Ustadz. Ya Allah, jawabannya ini ya kita ditampar kiri dan kanan rasanya. Masya Allah, alhamdulillah kita sudah melewati sesi pertanyaan. Semoga jawaban Ustadz semua ini bisa memuaskan akal, menenangkan pikiran semua umat Otifillah bertanya, dan tentunya menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita yang menyimaknya. Masya Allah, ya Ustadz mohon maaf sebelum di penghujung acara mau minta closing statement sedikit terkait materi hari ini Ustadz. Iya, bukanlah sebuah aib untuk rujuk pada kebenaran. Karena kecelakaan terbesar itu ketika kita tidak mau melakukan perbaikan. Rawatlah setiap amanah, karena itu adalah titipan dari Allah yang kelak akan menentukan di manakah ujung kehidupan, di surga ataukah di neraka. Mudah-mudahan kita mampu merawat setiap amanah yang Allah titipkan, dan mudah-mudahan dengan amanah itu mengantarkan kita ke pintu-pintu surga. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat.
Alhamdulillah, jazakallah khair Ustadz. Ya Allah, alhamdulillah semua benar-benar kecas semua ya umat Lutfillah. Alhamdulillah, jazakallah khair atas waktunya Ustadz. Seperti janji saya tadi sama umat Lutfillah nih Ustadz, mau memberikan penjelasan sedikit tentang program AOD. Silahkan, silahkan. Iya, boleh biar yang kepo-kepo ini jadi terpuaskan gitu. Apa sih tentang AOD ini gitu kan? Silakan Ustadz, boleh sedikit? Ya, mohon izin itu ibu-ibu sekalian. Ya, program AOD ini program yang saya baru luncurkan awal-awal kemarin gitu kan. Ini pun dipaksa oleh dulunya offline dan terbatas. Jadi di teman-teman Rijal itu udah beberapa angkatan dan saya dampingi. Angkatan pertama itu salah satunya adalah Kang Sandi yang punya yang foundernya pesantren yatim, kemudian Ustadz Luki Rauf, kemudian Kang Ivan, foundernya Cinta Quran bersama Ustadz Fatih Karim. Itu bertahun-tahun saya dampingi. Kemudian angkatan kedua juga 2 tahun saya dampingi. Dan ternyata saya lihat dengan kondisi pandemi ini, ternyata ini bisa lebih diluaskan manfaatnya. Pengalaman saya di dunia training sejak tahun 2005 mengajarkan kepada saya bahwa andai dakwah itu dikemas dengan kemasan yang excellent, dengan kemasan yang wow banget, saya yakin dakwah akan semakin lebih baik. Gitu. Selama ini kita melihat bahwa banyak orang yang paham agama, tapi tidak sedikit juga yang tidak paham cara bagaimana mendeliverinya. Dari mulai mengemas materinya, membuat struktur materinya, bahkan sampai pada hal-hal yang sifatnya fundamental. Mental seperti apa yang harus dimiliki oleh seorang pengemban dakwah. Dan itu saya sampaikan di program The Art of Dakwah. Memang tidak lama, hanya sekitar 6 pertemuan. Ya. Bu Yanti salah satu finalisnya kemarin. Gitu. Istighfar 3 kali, doa kafaratul majlis dan hamdalah. Astagfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan saya dan kekurangan panitia penyelenggara lainnya ya. Bunda-bunda, apabila ada kebaikan datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala semata dan kekurangan adalah kehilapan kami ya Bun, sebagai manusia biasa ya Bun. Masya Allah. Dan akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah. Summa salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.